Halo Sobat Lab sekalian, dimanapun kalian semua berada. Apa kabar hari ini? Pasti makin luar biasa dong ya. Baik, pada kesempatan kali ini bersama dengan Pak Cahyo, kita akan bahas tentang soal tryout teman-teman semua kemarin, khususnya untuk bagian pengetahuan kuantitatif. Udah siap ya? Yuk kita mulai bersama. Nah, dari nomor 1 nih, nilai yang tepat untuk menggantikan tanda tanya adalah. Nah, ini tentunya teman-teman harus bisa menemukan pola bilangannya, ya. Temukan pola bilangannya. Misal, kalau kita perhatikan, angka-angka yang ada di luar kotak ini adalah suatu bilangan kuadrat sempurna. Misal, 36 itu kan adalah 6 kuadrat. 64 itu adalah 8 kuadrat. 25 adalah 5 kuadrat. Dan 49 adalah 7 kuadrat. Nah, perhatikan nih, apa hubungan antara 6, 8, 5, dan 7? Kira-kira hubungan mereka berempat apa ya? Apakah hubungannya baik-baik saja atau agak renggang begitu? Oke, kita lihat. Nah, ini teman-teman harus bisa bernalar ya, gimana mencari polanya. Nah, dalam hal nomor 1 ini, perhatikan, 6 dengan 8 itu selisihnya adalah 2. Nah, 7 dengan 5 selisihnya juga 2. Nah, 2 ditambah 2 ternyata ketemunya adalah 4, yaitu angka yang ada di dalam kotak. Nah, coba kita cek lagi apakah betul polanya seperti itu. Kita uji di kotak yang kedua. Nah, 9 itu adalah 3 kuadrat, 25 itu adalah 5 kuadrat, dan 16 adalah 4 kuadrat. Dan 81 adalah 9 kuadrat. Nah, 3 dengan 5 selisihnya adalah 2. Betul ya? 9 dengan 4 selisihnya adalah 5. 5 tambah 2, oh betul, ketemunya adalah 7. Nah, berarti yang ini juga sama. 25 itu adalah 5 kuadrat. 144 adalah 12 kuadrat, 36 adalah 6 kuadrat, 64 adalah 8 kuadrat. Nah, berikutnya 5 dengan 12 itu selisihnya adalah 7, 8 dengan 6 selisihnya adalah 2. Berarti tanda tanya di sini isinya adalah 7 ditambah 2 sama dengan 9. Gitu ya. Jadi nomor 1 jawabannya yang A. Nah, soal seperti ini bisa bermacam-macam ya. Polanya nggak harus seperti ini. Besok kalau ketemu soal yang lain, mungkin aja ketemu pola yang lain. Jadi teman-teman harus banyak berlatih. Begitu ya. Oke, kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini sebenarnya gampang ya teman-teman ya. 1 kurang dari X, kurang dari Y, kurang dari Z. Itu artinya Z-nya yang terbesar. Gitu ya. Nah, kalian suruh nyari manakah yang terbesar di antara option A sampai E. Nah, caranya gampang aja. Boleh teman-teman ganti X, Y, Z-nya. Tapi X-nya harus lebih dari 1. Misal X-nya 2. Lalu Y-nya lebih dari X. Misal Y-nya 3. Dan Z-nya itu yang terbesar di antara mereka semua. Misal Z-nya kita ambil 4. Nah, kalau kita masukin satu-satu ke option A, B, C, D, E, nanti teman-teman akan menemukan jawaban mana yang paling besar. Gampang ya, silakan coba sendiri. Oke, kita ke nomor 3. Diberikan 3 buah persegi dengan panjang sisi masing-masing adalah A, B, dan C. Kebayang ya, ada 3 persegi, masing-masing ukuran berbeda. Satunya panjang sisinya A, yang kedua panjang sisinya B, yang ketiga panjang sisinya adalah C. Nah, jika B-nya adalah 20% lebih panjang dari A, berarti bisa kita tulis seperti ini. B-nya adalah sama dengan A, tapi lebih panjang 20%. Ya, berarti B sama dengan A plus 20% A. Nah, ingat, 20% kan sama aja dengan 0,2. Nah, berarti kita buat ke desimal seperti ini. Atau kita punya B-nya sama dengan 1,2A. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kita simpan dulu nih B-nya. Sekarang kita ke C. C 25% lebih panjang dari B. Berarti langsung ya. C sama dengan B ditambah
0,25B. Atau C-nya sama dengan 1,25B. Nah, seperti itu. Tapi karena B-nya 1,2A, ya boleh kita ubah lagi nih. Berarti C-nya sama dengan 1,25 dikalikan dengan 1,2A. Nah, nanti teman-teman ketemu nih. Maka C-nya adalah 1,5A. Ini yang kita pakai ya teman-teman ya. Jadi C-nya dapat 1,5A dari mana? Ya, B-nya dimasukin. Nah, pertanyaannya, berapa persen lebih besar luas persegi yang terbesar dari luas persegi yang terkecil? Nah, otomatis luas terkecil kan berarti yang A tadi ya. Luas persegi A kan berarti kan luasnya kan sisi kali sisi. Berarti kan A kali A alias A kuadrat. Lalu luas persegi yang kedua adalah B kali B ya, atau B kuadrat. Tapi karena B kita adalah 1,2A, gitu ya, maka luasnya adalah 1,44A kuadrat. Tapi kayaknya ini nggak dipakai karena dia luasnya tengah-tengah. Yang dipakai yang terbesar nih, luas persegi yang ketiga, berarti C kali C kan, atau C kuadrat. Tapi karena C-nya sama dengan 1,5A, kita ganti C-nya dengan 1,5A. Jadi ketemunya adalah 1,5A dikuadratkan alias 2,25A kuadrat. Nah, sekarang kita bandingkan. Luas persegi yang terkecil adalah A kuadrat. Luas persegi yang terbesar adalah 2,25A kuadrat. Perhatikan. 2,25A kuadrat dengan A kuadrat selisihnya berapa? Ya dikurangi aja ya. Nah, selisihnya adalah 1,25A kuadrat. Artinya apa? Artinya persegi yang terbesar itu luasnya adalah 125% ya, lebih besar dibanding luas persegi yang terkecil atau luas persegi A. Jadi nomor 3 ketemunya adalah yang D. Itu ya teman-teman ya. Baik. Nanti silakan diputar ulang ya kalau misal belum paham ya. Pokoknya harus paham sampai benar-benar paham. Oke? Silakan dipahami nanti ya. Kita beralih ke nomor 4 dulu nih teman-teman ya. Jika fx adalah 5x kuadrat min 3 dan fx plus a adalah 5x kuadrat plus 30x plus 42, maka nilai a berapa? Nah, ini masih masuk ke dalam fungsi komposisi. Benar ya? Fungsi komposisi. Nah, di sini diketahui fx adalah 5x kuadrat min 3. Yang ditanyakan fx plus a. Artinya kita ganti x-nya dengan x plus a. Ya. Berarti x yang ada di 5x kuadrat min 3 tadi, kita ganti x-nya dengan x plus a. Jadi kita punya 5 dikali x plus a dikuadratkan dikurangi 3. Nanti hasilnya harus sama dengan yang 5x kuadrat plus 30x plus 42. Yuk, kita jabarin dulu yang ini yuk. 5 dikali, nah x plus a dikuadratkan, ini tolong diingat ya, hasilnya adalah yang depan dikuadratkan, kemudian yang tengah adalah 2 kali depan kali belakang, ya, lalu yang paling belakang adalah yang a dikuadratkan atau a kuadrat. Nah, ini tolong diingat-ingat nih ya, x plus a kuadrat, itu artinya x kuadrat ditambah 2xa ditambah a kuadrat. Nah, kalau dikali pelangi ya, 5 dikali x kuadrat, 5 dikali 2x kuadrat, 5 dikali a kuadrat. Yuk, jadinya apa? Coba nih Pak saya rapikan dulu deh. Berarti kita punya 5x kuadrat ditambah 10ax, betul ya? Ditambah 5a kuadrat dikurangi 3. Nah, hasilnya harus sama dengan yang tadi, teman-teman ya. Hasilnya harus sama dengan 5x kuadrat ditambah 30x ditambah 42. Nah, ini kan berarti kembali ke persamaan dua polinom, gitu ya. Persamaan dua buah suku banyak. Nah, dari sini kita bisa mencoret atau menyamakan koefisiennya. Ya, yang ini udah sama-sama 5.
Kemudian ini nih, 10A ini harus sama dengan 30. Dah dapat langsung A-nya ya. 10A sama dengan 30. Berarti A-nya sama dengan 30 dibagi 10. Ya, ketemunya adalah 3. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Atau boleh juga menggunakan konstantanya. 5A kuadrat min 3 sama dengan 42. Ntar ketemu juga A-nya sama ya, yaitu 3. Jadi nomor 4, nilai A adalah 3. EZ ya. Lanjut. Nomor 5, nilai dari H0 dikurangi 3 kali F1 min G2. Nah, perhatikan, di sini ada 3 kurva ya. H-nya itu parabola. Kemudian, yuk, udah masukin aja ya. Intinya teman-teman harus cari masing-masing nilai. H0 dulu deh yuk. H0 artinya kalian perhatikan grafik Hx. Ketika X-nya sama dengan 0. Nah, ini. Ketika X-nya sama dengan 0 berarti di sini nih. Nah, gitu ya. Ini H0. Dia jatuh di kotak keempat ya. Sumbu Y di angka 4. Berarti H0 itu nilainya 4. Lalu kita butuh juga nilai dari F1. Kurva F ketika X-nya sama dengan 1. Nah, di sini. Oh, berarti F1 nilainya juga 1. Kemudian G2. Kurva G ketika X-nya 2. Nah, di sini ternyata. Oh, kalau kita lihat nilainya adalah sama dengan 3. Nah, begitu ya teman-teman ya. Tinggal kita masukkan. Jadi, nilai dari H0 berarti 4 ya. Dikurangi 3 kali F1 itu 1 dikurangi G2 nya itu 3. Dah ketemu ya. Jadi 4 dikurangi 3 kali minus 2 ya. Berarti 4 ditambah 6 alias 10. Mudah kan? Oke. Gampang. Lanjut kita ke nomor 6. Jika 1/X min 1/X plus 1 sama dengan 1/X plus 4, nilai X berapa? Nah, ini mungkin teman-teman bisa menggunakan persamaan ya, pakai persamaan yang pernah dipelajari di kelas 10. Tapi karena UTBK itu harus hemat waktu gitu ya, teman-teman harus perhatikan nih, jeli melihat optionnya ya. Nah, perhatikan option A sampai E, 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Perhatikan, suatu fungsi ya, aduh nggak kelihatan ya, Fx, Pak saya tulis ulang deh, Fx sama dengan 1/X plus A ya. Ini akan terdefinisi ya, atau nilainya ada ya. Ketika apa? Akan terdefinisi jika X-nya itu tidak sama dengan minus A atau penyebutnya itu nggak boleh 0 gitu ya. Nah, sementara di sini ada 1/X. Berarti X-nya itu nggak boleh 0. Ada juga X plus 1, berarti X-nya tidak boleh sama dengan min 1. Benar ya? Karena kalau X-nya min 1 tambah 1 ketemunya 0. Itu kan ya? Nah, kemudian yang berikutnya 1/X plus 4, berarti si X-nya itu tidak boleh sama dengan minus 4. Ya. Jadi jawabannya nggak mungkin 0, nggak mungkin min 1, nggak mungkin min 4. Jadi bukan A, bukan B, bukan E. Jadi jawabannya kalau nggak min 2, min 3. Yang mana kira-kira? Kita coba aja ya. Kita ambil misal X-nya min 2. Kita masukin ke soal. Berarti kita punya 1/min 2 dikurangi 1/min 2 tambah 1 itu min 1. Bener nggak sih? Bener dong. Kemudian sama dengan 1/min 2 tambah 4 itu 2. Yuk kita perhatikan. Berarti kita punya min setengah ditambah 1 sama dengan setengah. True or false? Nah, true ya. Nah, kalau true berarti jawabannya benar yang C. Gitu ya. Ingat, fungsi rasional seperti ini ya akan terdefinisi kalau penyebutnya nggak 0. Gitu ya. Jadi supaya penyebutnya nggak 0, maka X-nya nggak boleh sama dengan min A gitu ya. Seperti itu. Nah, ini definisi dari fungsi pecahan atau rasional seperti itu. Next, kita lanjut ke nomor 7. Nah, nilai dari 2 pangkat min 14 bla 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 per 5 adalah M kalinya dari 2 pangkat min 17. Kita bentuk aja. Berarti 2 pangkat min 14 ditambah 2 pangkat min 15 ditambah 2 pangkat min 16 ditambah 2 pangkat min 17
per 5. Aduh, kok jelek banget itu, kecoret ya. Pak saya ulangi deh. Per 5, betul ya. Nah, seperti itu. Adalah M kalinya dari 2 pangkat min 17. Nah, ini teman-teman harus berpikir dengan logika ya. Kira-kira diapain sih? Nah, sebenarnya kuncinya ada di sini teman-teman ya. Di ruas kanan itu muncul faktor 2 pangkat min 17. Artinya, teman-teman keluarkan yang di ruas kiri 2 pangkat min 17. 2 pangkat min 17-nya dikeluarin. Nah, kira-kira yang tersisa siapa? Nah, yuk kita lihat. Supaya menjadi 2 pangkat min 14, maka di sini harus ada 2 pangkat 3. Betul ya? Kemudian supaya menjadi 2 pangkat min 15, di sini harus ada 2 pangkat 2. Kemudian supaya jadi 2 pangkat min 16, maka di sini harus ada 2 pangkat 1. Kemudian supaya jadi 2 pangkat min 17, di sini dikali 1 aja ya. Seperti itu. Nah, kemudian per 5-nya ini, ya, per 5-nya ini kita kalikan ke kanan. Apa kan? Jadi 5 dikali M dikali 2 pangkat min 17. Nah, karena di sana ada 2 pangkat min 17 ya, ruas kiri kanan, ini boleh dicoret teman-teman ya. Karena 2 pangkat min 17 kan nggak mungkin 0. Jadi boleh kita coret tuh. Nah, ketemu deh. Ini kalau kita jumlahin berapa teman-teman? Berarti 8 tambah 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 5M ya. Memakai masker, menjauhi kerumunan dan lain-lain. Bukan ya? Oke ya. Berarti 15 sama dengan 5 kali M. Kita tahu semua bahwa M-nya sama dengan 3. Oke. Aduh, nggak kelihatan. Paham ya? Difaktorkan. Terakhir nomor 8 nih. Nah, diberikan sistem pertidaksamaan seperti itu. Nah, di sini teman-teman diminta menggambar ya, diminta menggambar. Nah, gambar yang pertama Y kurang dari 1 min X. Nah, ini bisa kita ubah nih. Jadi X-nya pindah ke depan aja ya. Jadi kita punya Y plus X kurang dari sama dengan 1. Nah, kemudian yang bawah juga boleh nih. Yang bawah juga boleh ya. Setengah X min Y, begitu? Setengah X min Y lebih dari 0. Nah, kalau kita gambar seperti apa nih? Gambar yang pertama, X plus Y kurang dari 1. Artinya di sumbu X dan di sumbu Y, dia sama-sama lewati titik 1. Ya, 1,0, 0,1. Nah, kita gambarkan dia kurang lebih seperti ini. Tapi karena dia berupa pertidaksamaan, kita harus tahu teorinya, daerah mana yang diarsir. Nah, ini teorinya. Kita cukup memperhatikan tanda Y-nya dan tanda pertidaksamaannya. Kalau tanda Y-nya positif, kemudian tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka yang diarsir adalah di atas garisnya. Yuk kita lihat. Di sini, perhatikan, di sini Y-nya positif ya. Y-nya positif, kemudian tandanya kurang dari. Nah, Y-nya positif, tanda kurang dari. Berarti, oh, yang diarsir di bawah garis ternyata teman-teman. Ya sudah, kita arsir saja. Kita arsir yang di bawah garisnya. Nah, seperti itu. Ini teman-teman pernah belajar dulu ya. Oke. Yang kedua, pakai warna yang sama, merah lagi. Setengah X min Y lebih dari 0. Kalau teman-teman gambar ya, boleh dicoba-coba. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa, dan lain-lain. Nanti kalau digambar, garis itu akan melewati titik 0,0. Ya, nah, tadi yang ini garis pertama, ini garis yang kedua. Nah, begitu. Perhatikan sekarang. Yang kedua ini ternyata Y-nya negatif, benar ya? Setengah X min Y, berarti Y-nya negatif dan tandanya lebih dari. Y-nya negatif, tanda lebih dari. Oh, berarti di bawah garis juga. Kita arsir. Garis kedua yang diarsir juga di bawahnya. Nah, di bawahnya semua nih. Nah, seperti itu. Lalu kita ambil irisannya ya. Irisannya itu berarti yang kena dua-duanya. Ya, yang kena dua-duanya. Artinya yang di bawah garis 1 sekaligus di bawah garis kedua. Dan jawabannya, bukan jawaban sih. Jadi daerah yang diarsir adalah yang di sini nih. Ya. Nih.
Yang Pak Cahyo arsir rapat-rapat ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaian ini dia melalui 3 kuadran ya. Kuadran 1 kena arsiran, kuadran 3 kena arsiran, kuadran 4 kena arsiran. Daerah yang tidak kena arsiran hanyalah kuadran 2. Seperti itu ya. Mantap kan? Baik, demikian pembahasan tentang pengetahuan kuantitatif. Silakan teman-teman bisa pelajari ya supaya besok untuk ikut UTBK bisa lebih mantap lagi. Oke, sekian dari Pak Cahyo. Tetap semangat dan sehat selalu.